warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dwi Purwaningsih, NIM D 2019-2021 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Jember. Nah, di sini saya membuat video Q&A untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Nah, langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 yaitu silsilah Nabi Muhammad SAW hingga Nabi Adam alaihissalam. Bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abil bin Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Mudlar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Awas bin Bawas bin Komwal bin Ubay bin Awam bin Nasyid bin Hiza bin Buldas bin Yadlaf bin Tobah bin Jahim bin Nahishi bin Maha bin Aidil bin Abqar bin Ubaid bin Adiyah bin Hamdan bin Sanbar bin Yatsroba bin Yahzan bin Yalhan bin Ar-Awa bin Aidil bin Dishan bin Aisar bin Afnat bin Aiham bin Maqasor bin Nahid bin Zarrah bin Sama bin Maza bin Audloh bin A'ram bin Qaidar bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Tarak bin Nahur bin Saru bin Ra'u bin Falah bin Akbar bin Shalak bin Al-Fakshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamuk bin Matushalho bin Ahnuk bin Yard bin Mahlail bin Kinan bin Ainush bin Syi'its bin Adam alaihissalam. Nah, pertanyaan di nomor 2 ini tentang kelompok Syiah, Khawarij, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kelompok Syiah ini adalah salah satu aliran dalam Islam yang meyakini Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai pemimpin Islam setelah Nabi SAW wafat. Para penulis sejarah Islam berbeda pendapat mengenai awal mula golongan Syiah. Sebagian menganggap Syiah lahir setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada suatu perebutan kekuasaan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Pendapat yang paling populer tentang lahirnya golongan Syiah adalah setelah gagalnya perundingan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sofyan di Siffin. Perundingan ini diakhiri dengan tahkim atau arbitrasi. Akibat kegagalan itu, sejumlah pasukan Ali memberontak terhadap kepemimpinannya dan keluar dari pasukan Ali. Mereka ini disebut dengan golongan Khawarij. Sedangkan kelompok Khawarij ini berarti orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Golongan ini menganggap diri mereka sebagian orang-orang yang keluar dari rumah dan semata-mata untuk berjuang di jalan Allah. Meskipun pada awalnya Khawarij muncul karena persoalan politik, tetapi dalam perkembangannya golongan ini banyak berbicara tentang masalah teologis. Alasan mendasar yang membuat golongan ini keluar dari barisan Ali adalah ketidaksetujuan mereka terhadap arbitrasi atau tahkim yang dijalankan Ali dalam menyelesaikan masalah dengan Muawiyah. Menurut keyakinan Khawarij, semua masalah antara Ali dan Muawiyah harus diselesaikan dengan merujuk kepada hukum-hukum Allah yang tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 44 yang artinya, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Berdasarkan ayat ini, Ali, Muawiyah, dan orang-orang yang menyetujui tahkim telah menjadi kafir karena mereka dalam memutuskan perkara tidak merujuk pada Al-Quran. Nah, sedangkan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti golongan yang senantiasa mengikuti jejak hidup Rasulullah SAW dan jalan hidup para sahabatnya, atau golongan yang berpegang teguh pada sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Lebih khusus lagi sahabat yang 4, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabatnya radhiyallahu anhu.
Al-Imam Ibnul Jauzi menyatakan tidak diragukan bahwa ahli nakli dan atsar, pengikut atsar Rasulullah SAW dan atsar para sahabatnya, mereka itu ahlus sunnah. Kata ahlus sunnah mempunyai dua makna. Yang pertama, mengikuti sunnah-sunnah dan atsar-atsar yang datangnya dari Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu an, menekuninya, memisahkan yang sahih dari yang cacat, dan melaksanakan apa yang diwajibkan dari perkataan dan perbuatan dalam masalah akidah dan ahkam. Yang kedua ini lebih khusus dari makna pertama, yaitu yang dijelaskan oleh sebagian ulama, di mana mereka menanamkan kitab mereka dengan nama As-Sunnah, seperti Abu Asim, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Al-Halal, dan lain-lain. Kedua makna itu menjelaskan kepada kita bahwa mazhab Ahlus Sunnah itu kelanjutan dari apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Pertanyaan nomor 4 yaitu tentang Islam Nusantara. Apa sih yang kita ketahui tentang Islam Nusantara? Islam Nusantara yaitu kata Nusantara yang dikawinkan dengan kata Islam. Bukan hanya menegaskan nama, melainkan juga karakter untuk menunjukkan corak atau warna dari sebuah entitas yang beraneka macam. Keragaman sebagai salah satu tipologi Islam Nusantara adalah buah dari pergumulan panjang antara agama dan budaya, antara teks dengan konteks yang saling melengkapi satu sama lain, sehingga menelurkan Islam yang ramah, inklusif, dan fleksibel. Dalam memahami Islam Nusantara harus meyakini ada dimensi keagamaan dan budaya yang saling berhubungan satu sama lain. Dimensi ini adalah suatu cara Islam berkompromi dengan batas wilayah teritorial yang memiliki akar budaya tertentu. Hal ini mengakibatkan Islam sepenuhnya tidak lagi menampilkan diri secara kaku dan tertutup, namun menghargai keberlainan. Islam dengan begitu sangat mengakomodir nilai-nilai yang sudah terkandung dalam suatu wilayah tertentu. Kemudian dalam Islam Nusantara, budaya merupakan bagian dari agama karena awal mula Islam dapat diterima di Indonesia, salah satunya melalui akulturasi budaya. Sehingga agama Islam terkesan merakyat dengan masyarakat Indonesia, seperti salah satu contohnya melalui kesenian wayang. Akan tetapi dalam proses Islam Nusantara, pembauran Islam dengan budaya tidak boleh terjadi, karena berbaur berarti hilangnya sifat-sifat asli. Islam harus tetap pada sifat Islamnya. Dari penjabaran di atas, Islam Nusantara merupakan hubungan Islam dengan kebudayaan yang ada di Nusantara. Karena Islam adalah agama universal, Islam menyadari dan menghargai identitas budaya yang terjaga dalam tradisi, adat, kesenian, dan gaya arsitektur tempat ibadah masyarakat Nusantara. Islam akhirnya memanifestasikan ajarannya melalui bentuk-bentuk kultural Nusantara. Dengan cara seperti ini, Islam akhirnya menciptakan identitas kultural tertentu. Pertanyaan nomor 3 yaitu masuknya Islam ke wilayah Nusantara. Masuknya agama Islam di Indonesia banyak diceritakan dalam sejarah bahwa awal-awal masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari pedagang-pedagang Muslim dari tanah Arab dan lainnya. Dan secara garis besar, penyebaran agama Islam di Nusantara melalui beberapa faktor, yaitu yang pertama adanya perdagangan. Sejak abad ke-7 hingga ke-16 Masehi, pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India yang datang ke Indonesia telah ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan. Pedagang Muslim yang berdagang ke Indonesia makin lama makin banyak sehingga membentuk pemukiman yang disebut dengan pekojan. Dari pekojan inilah mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan warga lokal sembari menyebarkan agama Islam. Yang kedua, adanya faktor perkawinan. Saudagar Muslim yang masuk ke Indonesia banyak yang menikah dengan warga lokal. Sebelum perkawinan berlangsung, para wanita pribumi yang belum beragama Islam diminta mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses interaksi seperti inilah penduduk pribumi lambat laun mengenal nilai dan ajaran Islam. Yang ketiga, adanya faktor pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan dilakukan setelah terbentuknya masyarakat Muslim pribumi. Pendidikan diselenggarakan oleh guru agama, kiai, serta ulama. Mereka memberikan pendidikan berawal dari rumah, masjid, serta musola. Setelah itu, mereka mendirikan madrasah dan pondok pesantren untuk mendidik generasi muda yang tertarik menjadi peran santri.
pesantren ini terbuka bagi siapapun dan dari daerah lain. Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren itu, semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah masyarakat. Yang keempat, adanya faktor tasawuf. Cara penyebaran Islam yang lain adalah melalui tasawuf. Tasawuf adalah salah satu doktrin atau ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran ini memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Yang kelima, yaitu adanya faktor kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat pula dalam kesenian Islam, seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Hasil-hasil seni ini dapat pula dilihat pada bangunan masjid kuno di Aceh, Demak, Cirebon, dan Banten. Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan, sehingga kesenian mengambil peran penting dalam titik penyebaran Islam melalui budaya. Pertanyaan terakhir nomor 5. Peran pemuda untuk melestarikan dan menjaga Islam Nusantara. Nah, yaitu hal yang paling prinsipil yang harus dimiliki oleh generasi penerus adalah ilmu. Tanpa ilmu tidak mungkin sebuah perubahan akan terwujud. Untuk membangun umat dan mengupayakan kembali kejayaan Islam, pemuda muslim yang akan mengambil peranan tersebut. Berdakwah dan mengajarkan adalah zakatnya ilmu, maka wajib bagi orang yang menuntut ilmu agama termasuk pemuda untuk menyampaikan kepada umat yang lainnya dan memberikan saham agar dapat memberikan hidayah orang kafir masuk Islam serta memberikan hidayah orang yang berbuat kemaksiatan menuju keistiqomahan atau dalam kebaikan beragama. Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan, memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spiritual dan meningkatkan kesadaran hukum. Nah, sekian dari saya, ini yang terakhir. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.